Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Tanya Jawab Fikih. Tanya Jawab Fikih, menjawab persoalan fikih sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah, bagaimana kabar Anda? Semoga Allah Ta'ala senantiasa menimpakan nikmat kesehatan kepada pemirsa. Amin Allahumma amin. Selamat datang kembali di program Tanya Jawab Fikih, menjawab pertanyaan fikih sehari-hari. Bersama saya Arif Abdul Hai, selama 25 menit ke depan kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan fikih yang telah pemirsa ajukan. Dan tentunya di studio kita tidak sendiri, kita telah ditemani oleh Bapak Maulana Syaifullah Mubarak Ahmad Syahid yang telah hadir bersama kita di studio. Beliau merupakan dosen fikih Jamiah Ahmadiyah Indonesia. Kita akan sapa beliau dan kita akan mulai membahas pertanyaan-pertanyaan fikih yang telah pemirsa ajukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Ya, Pak, untuk episode kali ini kita khusus membahas tentang ibadah puasa, Pak, berkenan dengan puasa dan hal-hal lain yang ada di dalamnya, Pak. Pertanyaan pertama, Pak, kita mulai dari apakah ibadah puasa sudah ada dalam agama-agama lain sebelum Islam, Pak? Oke, jazakallah. Ya, berkaitan dengan ibadah puasa ini, di dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bahwa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala ketika mewajibkan puasa kepada umat muslim, kepada umat mukmin, orang-orang mukmin, di situ dia, yani Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan bahwa puasa ini diwajibkan kepada kalian sebagaimana juga diwajibkan bagi orang-orang sebelum kalian. Ya, supaya kalian bertakwa. Artinya dari sini Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensyarahkan bahwa puasa ini bukan hanya saja ada di dalam Islam, ya, bukan saja ada di dalam agama Islam, tetapi di dalam agama-agama terdahulu yang notabene juga datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala juga, di situ juga terdapat ibadah puasa. Nah, hanya saja kalau kita melihat ibadah-ibadah puasa yang ada di dalam agama-agama terdahulu yang masih ada kita jumpai sekarang ini, tentu ada beberapa bentuk, beberapa segi perbedaan dengan Islam. Ya, umat-umat beragama, ya, katakanlah umat-umat beragama seperti umat Hindu, ya, kemudian umat orang-orang ahli kitab dan agama-agama lainnya. Nah, dalam sebuah riwayat, dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda berkaitan dengan perbedaan antara puasa kita, yakni puasa umat Islam dengan puasa ahli kitab. Beliau sampaikan, beliau bersabda, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab akalatus sahari. Jadi perbedaan antara puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah terletak pada makan sahur. Jadi dulu di dalam ahli kitab, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa mereka juga ada puasa. Tetapi Rasulullah SAW menyampaikan, kalau puasa kita ada makan sahurnya, mereka ada yang puasa dan tidak makan sahur. Jadi ada jenis-jenis puasa yang seperti itu. Nah, seperti misalnya juga di Hindu misalnya. Di agama Hindu itu saya ingat di India biasanya, saya lupa bulan apa, ada hari Karwachot namanya. Di Karwachot itu hari melihat bulan, di bulan purnama, khusus di hari itu perempuan-perempuan yang sudah mempunyai suami, dia tidak akan makan sampai terlihat bulan purnama datang. Jadi kalau hujan, kalau mendung dan sebagainya, nggak ada bulan purnama, nggak akan makan sampai bulan kelihatan oleh dia. Nah, ini salah satu juga jenis puasa. Ya, entah dasarnya apa, entah tujuannya seperti apa, ini kan tentu ada pelajaran lebih lanjut tentang itu, pembahasan lebih lanjut. Nah, kemudian juga di dalam agama Hindu yang lain juga di Indonesia, ya, ada juga nyepi juga puasa berbicara, puasa, kemudian ada yang puasa yang hanya puasa makan daging misalnya. Ada orang Kristen di sana itu, di India itu, hanya puasa makan daging. Orang Hindu juga seperti itu, hari-hari tertentu mereka puasa. Hari Selasa itu kalau saya ingat mereka puasa gunting rambut. Di tukang pangkas orang yang Hindu, mereka nggak mau gunting rambut di hari Selasa karena mereka puasa ketika itu, puasa gunting rambut. Jadi jenis-jenis puasa ini banyak sekali, macam-macam jenisnya. Ada yang puasa siang sampai malam tanpa makan sahur, ya, siang malam dia puasa. Ada yang seperti itu. Nah, pendeknya banyak sekali ya jenis-jenis puasa ini, dan ini tentunya awalnya tentu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala juga.
Karena puasa ini di setiap agama juga tujuannya adalah untuk membersihkan diri. Artinya untuk mencapai suatu kerohanian yang tinggi. Ya, orang-orang yang bertapa juga, ya mereka berpuasa juga. Orang-orang yang kebatinan dan sebagainya, mereka juga berpuasa juga untuk mencapai suatu hasil tertentu sesuai dengan niat mereka ya. Nah, jadi intinya untuk mengasah kerohanian ini, ya di dalam setiap agama ada puasa ini. Nah, hanya saja seperti yang saya sampaikan tadi bahwa bentuknya belum sempurna di zaman separuh-separuh. Ada yang puasa bicara, ada yang puasa macam-macam. Puasa yang tadi hanya puasa makan daging, atau hanya puasa makan makanan berat, atau hanya puasa makan telur dan sebagainya. Ya, tetapi di dalam Islam bentuknya sudah lebih sempurna. Nah, karena memang Islam ini adalah agama yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala untuk yang universal, ya agama yang syariat, membawa syariat yang paling sempurna. Tentu puasanya, ibadah puasanya dan ibadah-ibadah lainnya juga adalah ibadah yang sempurna seperti haji, sholat dan sebagainya kan sudah ada di dalam agama terdahulu, tetapi bentuknya belum sempurna. Begitu juga di dalam berkaitan dengan puasa ini, bentuknya sudah lebih disempurnakan di dalam Islam. Jadi apakah di agama lain sudah ada, berarti sudah ada dari ayat ya allazina kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum itu ya Pak. Kita sudah mengetahui bahwasanya di umat-umat terdahulu juga ada puasa dan itu datang dari Allah Ta'ala walaupun ada perbedaan dalam tata caranya Pak. Ya, bahkan sekarang bukan umat beragama saja, puasa ini digunakan untuk sarana-sarana diet ya, untuk cara-cara diet atau intermittent fasting itu seperti itu ya kan, yang punya Deddy Corbuzier misalnya. Jadi ada cara-cara seperti itu untuk orang diet juga digunakan puasa. Ada puasa yang 6 jam, ada puasanya 12 jam, ada 8 jam. Jadi ya, syariat Islam ini syariat yang mempunyai hikmah, yang mempunyai manfaat bukan hanya untuk rohani saja, tetapi untuk jasmani juga memberikan manfaat, walaupun tujuan dasar dari itu tadi syariat Islam itu bukan untuk jasmani, tetapi ada manfaatnya secara jasmani juga, Bu. Ya Pak, kita ke pertanyaan selanjutnya Pak. Kapankah dimulainya puasa bulan Ramadan dalam Islam Pak? Tanggal 1 Ramadan maksudnya gitu Pak? Ya, barangkali ini pertanyaannya bukan tanggal 1 Ramadan ya. Mulai puasa Ramadan diwajibkan, barangkali menurut saya ini pertanyaan seperti itu. Dimulai dari tahun berapa? Ya, karena kan setiap hukum syariat di dalam Islam itu kan bertahap. Jadi nggak serta-merta semua hukum syariat itu turun dalam satu waktu. Kita tahu Al-Quran turun dalam masa 22 sampai 23 tahun kan. Jadi syariat Islam, ajaran-ajaran atau amalan-amalan di dalam Islam itu turun sesuai dengan keadaan umat ketika itu. Ya, bayangkan orang dari dari zaman jahiliyah ketika itu, yang segala hal-hal yang haram ketika mereka melakukan itu, saking banyak mereka melakukan hal-hal yang haram, maka semakin mereka dianggap orang yang luar biasa di zaman itu. Bayangkan dalam masyarakat seperti itu, di dalam kaum seperti itu, Islam datang, tentu tidak bisa Islam kemudian langsung mewajibkan hal-hal apalagi seperti puasa ini kan ya. Nah, makanya Islam ketika mewajibkan puasa, ketika mewajibkan ibadah puasa Ramadan yang 30 hari berturut-turut ini ya, atau sebulan 29 sampai 30 hari berturut-turut ini, tentu ada waktunya ketika umat sudah siap. Nah, awalnya di zaman Rasulullah SAW ketika di Mekah, baik sebelum kenabian maupun setelah kenabian ketika beliau di Mekah, orang-orang Quraisy ini mereka juga biasa berpuasa pada tanggal 10 Muharram yang kita kenal dengan puasa Asyura begitu. Nah, di zaman itu Rasulullah SAW ketika sudah menjadi nabi, setelah kenabian juga biasa melaksanakan puasa Asyura ini ya, bersama seperti orang-orang Quraisy lainnya. Nah, di dalam riwayat dikatakan bahwa pada tanggal 10 Asyura ini juga di zaman itu adalah hari ketika Ka'bah ya, tutup Ka'bah itu, kain penutup Ka'bah dipasang atau diganti dan sebagainya. Nah, dalam hari dan 10 Muharram juga dianggap hari suci di zaman itu. Nah, ini sudah biasa di zaman itu bahwa Rasulullah SAW dan orang-orang Quraisy yang lain juga berpuasa di tanggal 10 Asyura. Nah, ketika dalam Islam sudah datang pun Rasulullah SAW terus mengamalkan itu. Nah,
sampai pada hijrah ke Madinah, di tahun pertama hijrah ke Madinah itu, orang-orang Yahudi ternyata mereka juga berpuasa 10 Muharram, berpuasa Asyura. Karena kenapa? Karena mereka menganggap bahwa pada tanggal 10 Muharram adalah hari ketika Hazrat Musa alaihissalam dan para pengikutnya selamat dari kejaran Fir'aun. Nah, mereka berpuasa ketika itu. Nah, Rasulullah SAW juga sampaikan kepada para sahabat bahwa kita lebih berhak berpuasa di 10 Muharram di hari Asyura dibandingkan umat Yahudi, karena kita lebih dekat dengan Musa alaihissalam. Karena kenapa? Rasulullah SAW adalah masilnya Musa alaihissalam. Ya, Hazrat Rasulullah SAW adalah persamaan dari Hazrat Musa alaihissalam, dan beliau ketika mengetahui umat Yahudi berpuasa Asyura ketika itu, beliau lebih gencar lagi untuk berpuasa Asyura, mengamalkan kepada para sahabat, walaupun hanya 1 hari puasanya dalam 1 tahun kan, hanya 10 Muharram. Nah, tetapi ketika 2 Hijriah, ketika tahun 2 Hijriah, ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah puasa yang ada dalam surah Al-Baqarah ini, ya. Nah, ini orang tanyakan, surah Al-Baqarah ini kan surah yang kedua, kenapa baru terakhir ketika di Madinah? Nah, ini persoalan yang lain, ya, antara turunnya Al-Quran dan peletakan ayat-ayat dalam Al-Quran, surah-surah Al-Quran itu masalah yang berbeda, kita akan bahas di lain pertemuan. Nah, jadi perintah puasa ini baru turun ketika tahun kedua Hijriah, dan bersamaan dengan itu perang Badar juga, ya. Jadi perang Badar itu dilaksanakan di bulan Ramadan. Ada yang sahabat berpuasa dan yang tidak berpuasa ketika itu. Nah, jadi ibadah puasa, ya, Id pertama juga termasuk juga baru ketika ke tahun kedua Hijriah. Nah, setelah ada ibadah kewajiban ibadah puasa ini, ibadah puasa Ramadan ini, kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat untuk, ya, barang siapa yang masih ingin melaksanakan puasa Asyura, silahkan. Jadi yang tadi hukumnya, ya, ketika di zaman belum ada ibadah puasa ini, kalau kita katakan wajib juga tidak, tetapi sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW karena beliau terus melaksanakannya. Nah, ketika sudah ada turun ibadah yang wajib ini, hukum ibadah puasa yang wajib ini, yang di bulan Ramadan sebulan penuh ini, maka yang tadinya Asyura ini sangat ditekankan kemudian menjadi suatu puasa yang nafal, dan kita sebagai umat muslim tentu biasa juga melaksanakan ibadah puasa Asyura ini. Jadi dimulainya pada tahun 2 Hijrah. 2 Hijrah. Rasulullah di 1 Hijrah, Rasulullah melihat orang-orang Yahudi berpuasa. Rasulullah menggencarkan puasa 10 Muharram, tapi untuk puasa Ramadan itu ada ayat yang Al-Baqarah yang berkenaan dengan puasa itu turun pada tahun 2 Hijrah, ya, Pak. Ya. Dan di sanalah dimulai bulan puasa, bulan Ramadan dalam Islam. Iya, Pak. Selanjutnya, apa tujuan berpuasa dalam Islam, Pak? Ya. Berkaitan dengan tujuan berpuasa dalam Islam ini, sebetulnya secara sekilas sudah disampaikan tadi di dalam ayat yang saya sampaikan tadi dalam surah Al-Baqarah, bahwa la'allakum tattaqun, ya, supaya kalian bertakwa. Jadi salah satu tujuan dari puasa itu adalah untuk mencapai ketakwaan. Jadi dengan kita berpuasa, kita sudah dilatih, ya, dilatih untuk mengamalkan hal-hal yang kemudian mengantarkan kita kepada ketakwaan. Namun di dalam fikih Ahmadiyah juga disampaikan bahwa salah satu tujuan dasar, ya, tujuan usul, ya, dari puasa itu adalah islah nafs, diperbaikan diri, atau dengan kata lain pensucian diri. Bisa juga dikatakan seperti itu. Nah, ketika seseorang berpuasa, seseorang insan itu berpuasa, dia berpuasa rela meninggalkan segala sesuatu, rela meninggalkan baik yang halal maupun yang apalagi yang haram demi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika bulan puasa, makan minum itu kan suatu yang halal, suatu hak manusia kan. Jadi kita memiliki hak untuk makan dan minum, dan banyak lagi pekerjaan-pekerjaan lain yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dihentikan di dalam bulan puasa. Ya. Nah, dengan begitu, dengan adanya ibadah puasa ini, kita diajarkan untuk berkorban demi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Hazrat Khalifatul Masih Awal pernah menyampaikan juga bahwa ketika seseorang sudah bisa meninggalkan hal-hal yang halal, maka apalagi hal-hal yang haram tidak akan sulit untuk dia gitu. Nah, Hazrat Khalifatul Masih As-Sani pernah menyampaikan bahwa
tujuan puasa bukanlah hanya sekedar menahan haus dan lapar. Kalau hanya dengan menahan lapar sudah bisa memperoleh surga, maka orang yang paling kafir dan munafik sekalipun siap untuk melakukannya. Karena hanya menahan haus dan lapar bukanlah perkara sulit. Ya, kalau kita lihat juga orang-orang sekarang, beliau sampaikan juga, orang-orang mogok makan itu gampang aja. Ya, para buruh, ya, orang-orang lain dan sebagainya. Kalau ada unjuk rasa, ya mogok makan aja, bisa berjam-jam mereka mogok makan. Artinya kalau hanya menahan haus dan lapar saja, Huzur sampaikan semunafik-munafik orang, sekafir-kafir orang juga siap kalau dengan hanya menahan haus dan lapar lalu bisa mendapatkan jannat, bisa mendapatkan surga. Nah, maka dari itu Huzur menyampaikan bahwa tujuan puasa yang paling dasar itu, yang paling sulit itu adalah untuk memperoleh islah, ya, perbaikan secara akhlaki dan perbaikan secara rohani begitu. Nah, makanya ketika seperti yang saya sampaikan tadi, ketika seorang insan siap meninggalkan segala sesuatu, ya, siap meninggalkan segala sesuatu maupun itu hal-hal yang halal sekalipun, maka dengan seperti itu dia diharapkan bahwa ketika dia siap meninggalkan hal-hal yang halal, hal yang diperbolehkan kepada dia itu, maka meninggalkan hal-hal yang tidak diperbolehkan bukan suatu perkara yang sulit buat dia gitu. Nah, makanya orang yang benar puasanya itu, salah satu tanda orang yang benar puasanya adalah ketika setelah selesai bulan puasa, dia sudah tidak lagi atau sudah mulai berusaha menjauhi hal-hal yang tidak diizinkan untuk yang dilakukan olehnya. Karena ketika bulan puasa, Huzur adalah Ta'ala bin Aziz berkali-kali menyampaikan dalam khutbahnya, dalam khutbah Id dan sebagainya, salah satu tanda seseorang berhasil berpuasa itu adalah selama 11 bulan ke depan itu, setelah 11 bulan kemudian itu dia amalan-amal yang dia lakukan di dalam bulan puasa itu tidak dilupakan olehnya. Ya. Dia puasa itu ibarat latihan, semacam camp pelatihan untuknya untuk mempersiapkan 11 bulan kemudian begitu. Nah, karena dengan ibadah puasa kita mendapatkan kesempatan untuk melakukan ibadah lebih banyak lagi, untuk melakukan hal-hal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu tujuan dari puasa itu adalah untuk menciptakan perubahan di dalam diri kita. Ya, hikmahnya kalau kita bisa meninggalkan hal-hal yang halal, ya apalagi hal-hal yang haram bukan suatu perkara sulit bagi kita gitu. Ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Bagaimana menentukan waktu masuk bulan puasa dalam Islam? Nah, ini baru yang pertama tadi yang sampaikan tadi, bahwa di dalam Islam ini kan ya untuk menentukan tanggal 1 Ramadan begitu ya. Nah, di dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan la tasumu hatta tarawul hilal. Jadi janganlah kalian berpuasa sebelum melihat hilal. Jadi sebelum kita melihat hilal itu jangan puasa dulu. Nah, cara melihat hilal ini, ru'yat hilal ini, ya, melihat hilal, menyaksikan hilal ada dua. Pertama melalui hisab. Hisab itu perhitungan, kalender. Ya, jadi kalender Hijriah itu ya biasanya kan 29 hari atau sampai 30 hari. Jadi kalau bulan Sya'ban itu ketika sudah tanggal 29 Sya'ban, maka itu baru dilihat ya bulan ketika itu. Nah, kalau misalnya tidak terlihat bulan atau hilal di tanggal 29 Sya'ban, maka bulan Sya'bannya disempurnakan menjadi 30. Nah, yang kedua caranya ya ru'ya itu tadi, bahwa melihat. Nah, jadi tidak terpisahkan antara dua ini, antara hisab dan juga antara dan dengan ru'ya. Jadi kedua-duanya ini kita pakai. Namun yang paling kita ini kan adalah tentu ru'yanya, ya. Nah, hisab ini hanya sebagai pembantu daripada ru'ya itu tadi, daripada melihat hilal, menentukan kapan kita harus mulai melihat hilal, kapan ini. Saya teringat di suatu negara, saya tidak mau sebutkan, ada WNI ya. Nah, di situ kedutaan besar kan biasa juga memberitahu gitu, kedutaan besar Indonesia. Jadi mereka biasanya kan ada saja perbedaan antara suatu negara dengan negara lain menentukan puasa, awal puasa. Nah, mereka di Indonesia sudah puasa, sedangkan di negara itu belum puasa. Nah, mereka ada puasa duluan. Ya, saya bilang,
bagaimana mungkin nih kita ufuk kita kan berbeda antara ufuk di Indonesia dengan di negara itu, kan berbeda saya bilang. Ya, bagaimana mungkin kalian bisa berpuasa mengikuti orang yang di Indonesia? Ya, tapi kan kita kan KBRI katanya. Ya, KBRI kan adanya di negara ini, bukan di Indonesia. Ya kalau begitu, waktu sholat, waktu berbuka, waktu sahur juga harus sesuai dengan Indonesia. Ya, tidak boleh sesuai dengan negara itu. Ya kalau waktu mulai puasanya kalian menurut Indonesia, tentu kalian juga harus waktu sholatnya, karena waktu sholat kan ditentukan dengan benda-benda langit juga. Ya, puasa juga ditentukan dengan benda langit, yakni bulan. Kalau sholat kan ditentukan dengan matahari. Ya, harusnya mereka juga mengikuti waktu Indonesia. Nah, tetapi kan tidak. Nah, ini kadang-kadang di dalam umat Islam ini, ya karena ketidakpahaman itu ya ustadz-ustadz mereka juga tidak paham dengan ini, ya ikut-ikut juga. Karena Indonesia sudah puasa, orang Islam Indonesia yang ada di Amerika lantas mereka mau ikuti Indonesia. Nah, ini salah begitu. Nah, jadi itu tadi berkaitan dengan cara menentukan bulan puasa ini. Kalau di kita kan sudah ada timnya ya di Indonesia melalui Departemen Agama dan sebagainya. Ya Pak, saya rasa untuk pertanyaan kita yang terakhir pada episode ini Pak, sangat luar biasa sekali pembahasannya. Semoga ini bisa memberikan manfaat kepada pemirsa di rumah dan bagi kita semua tentunya. Amin. Jazakumullah Pak. Jazakumullah. Pemirsa, demikianlah pembahasan kita berkenan dengan Tanya Jawab Fikih pada kesempatan kali ini. Tetap saksikan program Tanya Jawab Fikih pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Dan jangan lupa pula untuk menyaksikan program MTA Indonesia lainnya dan juga menyimak khutbah huzur Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Sunatullah bin Nasir Al-Aziz. Dan jika pemirsa memiliki pertanyaan, saran atau masukan serta komentar, kirimkan saja ke alamat email di bawah ini dengan menceritakan subjek Tanya Jawab Fikih. Saya Arif Abdul Hai bersama kerabatku yang bertugas, mohon pamit undur diri, dan sekali lagi saya ingatkan untuk tetap saksikan program Tanya Jawab Fikih. Tanya Jawab Fikih, menjawab pertanyaan fikih sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.